Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini perasaannya? Baik ya? Ada temannya yang tidak hadir? Baik Anda? Ada kabar? Tidak. Nah, nanti saya harap kalian terutama kelas bisa mencari kabar ya, supaya nanti kalau sakit kita bisa, atau kalian bisa menjenguk ya. Oke. Nah, hari ini anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta kalian atau kita berdoa dulu ya. Oke, ayo silakan dipimpin berdoa. Latihan. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Aziz, Abdul Aziz, Afifah, ya, Halim, Hadir dulu. Axel. Tolong dibuka buku kalian tentang komitmen kita yang pertama kali ya di halaman pertama. Tolong dibaca. Ya, baca. Komitmen belajar. Yang ini nggak? Komitmen belajar. Bagus. 1. Tidak makan di kelas saat KBM. Oke. 2. Mengerjakan tugas-tugas ulangan, laporan, praktikum dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke. 3. Lanjut. Mendengarkan guru pada saat guru menjelaskan. 3. Tidak membuat kekacauan saat KBM. 4. Tidak tidur di kelas selama KBM. Oke. Tidak bermain HP saat KBM tanpa seizin guru. Ya. Izin mau keluar kelas saat KBM. Duduk dengan sopan Oke. Lanjut. saat guru sedang menjelaskan. Oke. Masuk kelas harus tepat waktu, menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kelas. Oke. Lanjut. Terakhir, bisa berkomunikasi dengan baik di dalam kelompok. Oke. Di komitmen belajar ini atau dikenal dengan disiplin positif, apakah ada yang perlu ditambahkan? Ditambahkan aturan tertentu supaya belajarnya lebih baik dan bermakna. Kalau pada saat ujian menggunakan HP boleh nggak? Tidak. Pada saat testing menggunakan Google Form, kan berarti harus menggunakan HP. Itu boleh nggak? Boleh ya. Nah, jadi perlu di sini ditambahkan, ya. Jadi ditambahkan keterangan seberapa besar pengaruh deterjen atau zat-zat kimia bagi kehidupan. Zat racun atau kita kenal dengan contohnya deterjen itu nanti kalau kecil, kenapa saya sebut zat racun? Kira-kira. Kenapa disebut racun? Nah, apakah semua zat kimia beracun? Tidak. Jadi kenapa kita disebut racun? Karena, ya, siapa tadi yang mau jawab? Coba. Ya, ayo Kalisa. Karena bisa mematikan makhluk hidup. Oh, karena bisa mematikan makhluk hidup. Betul, ya. Itulah karena untuk membuktikan bahwa deterjen itu beracun atau bisa menyebabkan gangguan fisiologis pada ikan, kalian membentuk kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk kemarin, ya. Saya minta tertib ya, kemudian bersih dan air tidak berceceran. Halo, ini kelompoknya Kalisa dan kawan-kawan. Sudah ready? Sudah. Nah, sudah mulai? Kenapa belum? Kita masih kumpul air.
ya Bu. Oh, ayo segera. 15 menit, ayo cepet. Ini kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 Bu paling baik. Nah, jangan ke kelompok sebelah, masing-masing ya. Oh, 2, 3. Nice. Udah banyak nih. Udah selesai. Langsung waktunya di on kan, jangan lupa dicatat 3 menit sekali. Dicatat 3 menit sekali. 3 menit ya. 3 menit sekali dicatat gerakan ikannya. Ya, gerakan ikannya. Itu tuh buku. Kelihatan apa, Mar? Jangan, Mar. Kelihatan pusing, yang ini nggak bisa diem. Enggak, maksudnya gerakannya itu lincah apa enggak? Lincah tuh yang paling kanan tuh. Kalian harusnya ditulis A, B, C, ingat itu. Stres, woi, karena stres ya. Lihat kan, gerak-gerak kenceng banget, Cuk. Ini sudah ditata sih. Belum, Bu. Belum, ayo Ibu lihat. Barengan. Yang lagi uang dua. Jumpa gue stres. Langsung di on kan timenya. Timernya 3 menit sekali dicatat. Axel menulis hasil pengamatannya. Ini kelompok 2 sedang melaporkan hasilnya. Nah, kalian mendapatkan data hasil eksperimen. Ya. Apakah ada pengaruh konsentrasi deterjen pada ketahanan hidup ikan ya? Oke. Kita lihat secara umum. Coba menurut Damar 3 menit pertama bagaimana? Penuh ya. Kemudian menit berikutnya bagaimana? Oh, tolong dibantu sama ini nggak pakai kacamata. Mana ada perbedaan nggak? 3 dan 6. Ada, Bu. Oke. Ada yang bisa ditambah, Bu. Oke, jadi di sini mulai berkurang ya gerakannya ya. Oke, lanjut. Yang belakang. Ya, ya Nak. Ya kamu Nak. Halo. Ya. Di menit ke-9. 9 bagaimana? Dibandingkan dengan 2 periode menit sebelumnya. Jantannya makin banyak atau makin sedikit? Sedikit. Makin sedikit ya. Nah, lanjut yang 1 artinya 3 bergerak. Oke. Ini kemudian yang ke-15 Ansel bagaimana? Iya, ini bahkan yang terakhir juga bergerak semua. Oke, bagaimana Malik bisa disimpulkan data ini? Ya, kesimpulannya kalau ikan dikasih deterjen bisa mati, Bu. Berarti aplikasinya di rumah bagaimana nih? Bagaimana kita menggunakan deterjen? Dikelola lagi ya, jadi jangan berlebihan ya Nana ya. Karena ini membuktikan bahwa deterjen itu bisa menyebabkan gangguan ketahanan hidup pada makhluk hidup, bisa menyebabkan kematian. Nah, setelah ini nanti kalian bisa lanjutkan melakukan analisis dan kesimpulan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu sudah siapkan alat evaluasi. Kalian kerjakan ya. Dan saya minta jujur mengerjakannya.
bisa saya ambil dari pelajaran pada hari ini ialah bahwa kita tahu deterjen sangat berbahaya bagi makhluk hidup mau terutama di air, apalagi itu kan itu juga bisa mengganggu ekosistem di air, seperti kayak berkurangnya mikroorganisme yang ada di air. Kalau mengenai belajarnya hari ini menggunakan itu hari ini bagaimana? Kesannya Kesan-kesan Bu. kesan jahit. Kesan jahit. Seru Bu. Itu ya. Iya. Ya. Kalau Fahri gimana Fahri? Seru terus kayak lebih tahu itu pengaruh deterjen terhadap Makhluk hidup ya. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Atas depan kita lanjutkan materi tentang kajian kasar ya. Nah, disiapkan dan minggu depan harus sudah selesai pada saat ibu menarik nilai laporannya. Oke? Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.